Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa bersama saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait peran aktivis mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sudah bergabung bersama saya Bung Tri. Selamat sore Bung Tri. Selamat sore. Selamat datang di podcast Jangkar Politik. Jadi beliau ini merupakan putra dari Nusa Tenggara Timur dan juga salah satu aktivis di salah satu kampus yang ada di Bogor. Jadi Bung Tri, sebelum kita lanjut mungkin kita ucapkan salam Jangkar Politik. Ketika saya ucapkan salam Jakpot, Bung Tri mengucapkan salam Jangkar Politik. Siap. Siap. Salam Jakpot. Salam Jangkar Politik. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kita ucapkan dulu selamat atas terlaksananya konferensi tingkat tinggi di Bali mulai 14 sampai 16 November 2022. Semoga Presiden dan Ibu Negara selalu dalam kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga hasil dari konferensi tingkat tinggi ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju sesuai dengan tagline Indonesia, yaitu Indonesia Emas di 2045. Terima kasih. Baik Bung Tri, terkait dengan tema kita, peran aktivis mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Menurut Bung Tri, untuk saat ini sudah bagaimana peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah itu? Menurut saya ya, terkait bagaimana peranan mahasiswa. Jelas, bagaimana kita sebagai agen of change, of control sosial, dan aerostek. Nah, itu kan harus dijunjung tinggi oleh mahasiswa dan aktivis ya. Persoalan mengawal kebijakan publik ini kan sudah dilakukan oleh beberapa dekade saat ini ya, oleh mahasiswa, oleh ya aktivis ya, kita bilang aktivis ya, di beberapa daerah pun sudah bagaimana dengan respon mereka terhadap kebijakan publik ini kan sudah kita lihat dengan unjuk rasa. Nah, ketika mereka melakukan unjuk rasa ini kan ada substansi yang memang mereka bawa terhadap pergejolakan hari ini, dinamika ekonomi politik hari ini di negara kita. Nah, itu kan peran masuknya sudah terlihat. Dan saat ini pun sebenarnya mungkin kita diperhambat dengan gejala waktu itu COVID ya, yang mematikan apa ya, perekonomian kita, beberapa sektor tuh ikut berpengaruh terhadap COVID, terhadap gejala COVID ini. Dan bagaimana aktivis ini kan tidak tinggal diam, mereka melakukan beberapa cara, beberapa strategi untuk bagaimana tetap dalam kondisi COVID pun mereka tetap mengawal kebijakan publik. Nah, ini kan hal yang tidak bisa terlepaskan dari mahasiswa. Nah, itu. Nah, menurut saya, dan saya pun ikut beberapa kali dalam persoalan mengawal kebijakan publik ya, sudah sejauh ini ya sudah luar biasa bagaimana semangat spiritual mereka atau semangat moral mereka yang dilahirkan oleh pahlawan-pahlawan dulu ini kan masih tertanam pada diri mahasiswa. Nah, itu. Jadi berdasarkan pengalaman Bung Tri tadi, terkait sudah beberapa kali sudah ikut terlibat dalam proses pengawalan kebijakan pemerintah. Jadi pengalaman apa saja dan isu apa saja yang pernah dikawal oleh Bung Tri dan kawan-kawan aktivis lainnya? Baru kemarin saya ceritakan sedikit. Kami bersama Cipayung melakukan aksi unjuk rasa waktu itu, isunya terkait kenaikan harga BBM. Nah, ini kan menjadi polemik di negara kita. Ya kan, beberapa akademisi, beberapa aktivis pun menanggapi persoalan ini, dan kita berdasarkan kajian di internal kita masing-masing, dan hasilnya kita melakukan unjuk rasa. Nah, kita bawa ini kan substansi, bukan persoalan oh ada isu kita aksi, ada isu kita aksi. Oh, bukan persoalan itu aja, tapi bagaimana kita melakukan kajian internal, melakukan diskusi-diskusi yang memang sudah kita lakukan sebelum kita aksi, sepertinya dialog terbuka, menanggapi persoalan kenaikan, kita melihat dari perspektif ekonomi, kita melihat dari perspektif sosial, kita melihat perspektif
negara dan lain sebagainya ini kan kita mengkaji. Dan bagaimana persoalan kenaikan harga BBM ini sangat sensitif untuk masyarakat yang kalangan bawah. Ya kalau hari ini bukan kita yang menjadi penggerak, ya siapa lagi? Kan aktivis. Aktivis itu kan bagaimana kita sebagai aktor, pendorong. Iya, iya, iya. Apapun itu dah. Outputnya orientasinya untuk kemaslahatan gitu. Kemaslahatan masyarakat. Selalu aktif dan bergerak bagaimana menghadirkan solusi daripada persoalan-persoalan yang Ya, dihadapi. Jadi salah satu isu yang dibawa, salah satu tuntutannya pada saat itu apa, Bung Tri? Terkait penolakan BBM itu. ada beberapa poin ya. Salah satunya terhadap DPR RI waktu itu untuk bagaimana mereka menolak secara kelembagaan DPR RI terkait penolakan kenaikan BBM, bukan secara fraksi, bukan secara personal, tapi secara kelembagaan bagaimana mereka menolak isu tersebut. Nah itu. Berarti dalam hal ini pada saat dilakukannya aksi demonstrasi itu langsung di kantor DPR RI atau Kita melakukan aksi di cabang Bogor? Kita di Bogor, di Bogor. Istana dan di DPRD setempat. Nah, kita 2 titik itu yang kita melakukan aksi. DPRD setempat dan juga di kantor DPR RI. Ya, Berapa kali melakukan aksi itu, Bung Tri? 2 kali. 2 kali. Bagaimana respon daripada DPR itu sendiri? Apakah sempat ketemu atau ada perwakilan atau sempat hearing atau seperti apa? Kita sempat perwakilan ya dari DPRD menemui DPRD Kota Bogor ya, Kota Bogor. menemui terkait isu yang kita bawa. Nah, sudah mereka responnya mereka akan diskusi kembali di internal mereka. Nah, ini kan didiskusikan kembali kan bisa tidak, bisa iya. Dan kemungkinan kita membaca 90% itu tidak berdiskusikan di internal mereka sendiri. Nah, makanya kita tetap hari ini mengawal penuh ya. Mungkin sampai saat ini kita mengawal penuh kebijakan persoalan itu. Tapi ya kembali lagi dengan waktu yang berjalan, terus dengan eskalasi massa yang sudah turun dan lain sebagainya, ini kan melihat kenaikan harga BBM ini sudah terjadi. Nah, mungkin terkait bantuan dan lain sebagainya kan ini mungkin lebih dimaksimalkan kembali dan tidak terjadi tidak tepat sasaran. Nah, itu. Jadi kalau untuk itu kan DPR kota kan Ya. Kota Bogor. Kalau untuk di DPR RI sendiri, apakah ada perwakilan yang menemui pada saat itu? Kalau tidak ada yang Tidak ada. menemui karena memang ya dengan eskalasi massa yang banyak ya kan, mungkin ada ketakutan dari mereka untuk menemui massa aksi. Nah, itu kita tetap melakukan di depan DPR RI, cuman tidak ada perwakilan dari DPR sendiri. Iya. Sangat menarik ya teman-teman Jakpot sekalian. Berarti pada saat itu Bung Tri dan kawan-kawan sekalian pada saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPR RI itu di dalam yang pada saat dilakukannya Ulang tahun ya. Itu hari ulang tahun. Jadi Konyol juga itu. apa yang dirasakan Bung Tri pada Ya, saat itu kita- ketika mengetahui ternyata di dalam kantor DPR ini ada perayaan ulang tahun. Sementara di luar masih panas-panasan untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi para kawan-kawan sekalian. Nah, ya kan kita ini kan melihat perwakilan kita lah, masyarakat ya kan, yang sudah kita memilih, bagaimana mereka itu bisa merespon. Jadi Bung Tri ketika mengetahui di dalam sedang diadakannya acara ulang tahun oleh DPR RI sendiri, apa yang dirasakan oleh Bung Tri itu sendiri? Perasaannya seperti apa? Ya, perasaan pasti ada kekecewaan ya, minimal walaupun di pas momentum hari ulang tahun mungkin bisa dirayakan besok ataupun lusa, tidak di momentum itu sendiri. Nah, itu Bu, ada rasa kekecewaan pasti ada. Dan juga tidak ada perwakilan yang keluar dari Tidak DPR RI. ada.
Sungguh bagaimana ya kita mau katakan, luar biasa juga ini kelakuan daripada perwakilan-perwakilan kita ini kan. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Tri ini. Saya menggarisbawahi tadi, seiring berjalannya waktu sejak ditetapkannya kenaikan harga BBM itu sudah mulai ada gerakan-gerakan massa dari berbagai kota dan juga kabupaten yang ada di Indonesia. Cuman seperti yang disampaikan oleh Bung Tri bahwa ini ada apa namanya, turunan semangat atau semangat daripada teman-teman yang perjuangkan ini mulai redup. Dari pandangan Bung Tri sendiri melihat ini sebenarnya kekeliruannya di mana atau hal apa yang menyebabkan sehingga teman-teman mahasiswa dan para aktivis ini terjadi degradasi atau penurunan daripada semangat itu sendiri? Kalau pandangan saya terkait bagaimana penurunan semangat mahasiswa yang memang ketika melakukan aksi pertama itu dengan 1.000 massa, ketika aksi kedua dengan ratusan, ini kan mulai berkurang. Nah, hal yang paling kita harus melihat atau kita harus garis bawahi dalam persoalan demonstrasi, bagaimana kepercayaan kita terhadap penanggung jawab aksi, kepercayaan kita, baik itu ada hal-hal yang memang sifatnya komunikasi atau hal-hal yang nantinya terkait masa aksi. Ini kan kita harus percaya terhadap penanggung jawab sehingga masa aksi ini tetap banyak, tetap dengan 1.000 masa aksi ini tidak ada pengurangan itu sendiri. Nah, ini kan makanya kita melihat yang penanggung jawab ini berkomunikasi lain sebagainya, apapun ada kepentingan dan lain sebagainya, ini kan merusak semangat masa aksi juga. Yang minimal kita sebagai masa aksi ini ya membuat atau memberi kepercayaan lebih terhadap penanggung jawab ini, baik itu buat komunikasi, dalam hal mengorganisir massa, dalam hal berdialog dan lain sebagainya, kan kita harus mempercayai dia. Dan dia pun harus membawa kepercayaan tersebut dan tidak mencoreng kepercayaan massa aksi terhadap apa yang dia lakukan, sehingga eskalasi massa ini tetap ada dan berlipat ganda. Itu, Bu. Berarti apa yang menjadi salah satu penyebab dari turunnya massa ini, kepercayaan itu yang mulai pudar. Nah, jadi menurut Bung Tri harusnya seperti apa untuk menghadapi persoalan ini, baik dari masa aksi ataupun dari pimpinan-pimpinan aksi itu sendiri? Transparan. Kita melakukan memobilisasi massa, kita melakukan diskusi internal, kita mengawal beberapa tuntutan kita yang itu hasil dari diskusi kita. Yang harus kita kawal kan tuntutan ini, minimal tuntutan kita ini, minimal dari poin 1 sampai 4 ini kan ada yang terrealisasikan. Ya, jangan sampai dari tuntutan kita ini tidak sama sekali diidahkan atau tidak direspon oleh pemerintah setempat. Nah, itu, Bu. Dan tidak ada lagi komunikasi-komunikasi yang di luar dari diskusi-diskusi internal kita. Nah, itu yang mencoreng, itu yang merusak kepercayaan massa itu sendiri. Nah, itu, Bu. Berarti harapan Bung Tri sebagai salah satu yang ikut terlibat pada saat perjuangan penurunan BBM itu harus transparan. Ya. Selain transparan apa lagi? Transparansinya aja sih. Secara umum transparan. Secara umum. Ya, baik, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Tri ini, kawan-kawan Japot sekalian, bahwa kita bisa melihat ada berbagai problem yang terjadi ketika aksi-aksi demonstrasi itu terbangun. Cuma yang perlu kita ketahui juga bahwasanya aksi demonstrasi ini kan bukan satu-satunya bagian. Kalau secara umum kan kita ketahui bahwasanya untuk aksi demonstrasinya adalah jalan terakhir. Apakah sudah ada jalur-jalur yang dilakukan sebelum melakukan itu, Bung Tri? Jalur komunikasi atau mungkin? Pasti kan kita melakukan komunikasi secara kelembagaan ya, terhadap institusi terkait, ya kan? Nah, itu sudah melakukan. Tapi kan ketika misalkan itu tidak ada hal yang berubah kan, ya apa boleh buat? Apa kita berhusnuzon saja ketika
tuntutan kita tidak direspon dan kita sudah melakukan komunikasi secara kelembagaan, ya makanya opsi terakhir ya melakukan unjuk rasa dan demonstrasi. Ya kan sah-sah aja, kita di negara berdemokrasi, kebebasan berpendapat, berpikir, menyampaikan eh, pendapat di muka umum kan dilindungi oleh undang-undang gitu. Iya. Jadi kan berbagai hal ini sudah dilakukan, demonstrasi pun juga sudah. Namun kebijakan itu masih tetap jalan. Jadi ke depan kira-kira Bung Tri bagaimana ini? Kira-kira hal apa yang harus dilakukan agar bisa meminimalisir? Karena persoalan yang disampaikan tadi, demonstrasi itu sudah dilaksanakan tapi belum bisa juga berubah kebijakan. Hal apa yang harus dilakukan ke depannya? Oke, baik. Eh, seperti yang sudah disampaikan oleh founder, hal apa saja yang memang harus dilakukan oleh aktivis ya dalam persoalan kebijakan publik yang sudah hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin lebih terhadap penanaman intelektual oleh aktivis sendiri. Nah, intelektual ini kan bagaimana ketika sudah adanya intelektual, ini kan pasti nalar kritis ini kan mulai bertambah. Nah, ini kan rasa keingin tahuan ini kan semakin tinggi. Nah, makanya yang harus hari ini mahasiswa ataupun aktivis itu harus bagaimana mempunyai intelektual yang tinggi. Makanya saya mengutip ada suatu perkataan politikus ya. Ketika orang yang berpikir besar itu bercerita tentang ide. Dan orang yang berpikir setengah itu bercerita tentang peristiwa. Dan orang yang berpikir kecil itu bercerita tentang orang lain. Nah, bagaimana hari ini masih Baik, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Tri terkait bagaimana teman-teman mahasiswa ataupun aktivis hari ini berbicara persoalan ide dan gagasan. Jadi Bung Tri hari ini kan Bung Tri masih aktif di lembaga yang Bung Tri ikuti. Yang saya ingin tanyakan, apa yang dilakukan oleh lembaga Bung Tri sendiri dalam hal menciptakan ataupun memantik pemikiran-pemikiran teman-teman ataupun adik-adik Bung Tri sendiri dalam hal bagaimana berbicara soal persoalan ide dan gagasan. Apa yang dilakukan? Oke. Persoalan lembaga ya. Nah, hari ini mungkin kalau dalam ruang lingkup mahasiswa mungkin sudah selesai lah. Tapi saya juga masuk dalam lembaga yaitu Netfit. Netfit ini orientasinya tadi mengawal pemilu dan demokrasi. Nah, kita pun sudah bergerak dan Netfit ini ada di beberapa titik, beberapa wilayah ya. Itu sudah terstruktur persoalan kelembagaan itu. Nah, hari ini bagaimana kita sebagai mahasiswa ini kan jangan anti terhadap politik. Nah, ketika saya masuk dalam Netfit ini ya, kita bagaimana menciptakan demokrasi ini yang harmonis, menciptakan pemilu yang mendatang ini yang kondusif, tidak lagi persoalan isu-isu sara yang digaungkan, terus persoalan identitas dan lain sebagainya. Nah, ini kan bagaimana kita menjadi kelembagaan yang sinergis terhadap mungkin kalau dalam pemilu kan ada KPU, ada Bawaslu. Nah, kita pun sudah melakukan komunikasi-komunikasi ataupun diskusi-diskusi apa saja sih permasalahan yang hari ini terjadi di masyarakat. Apa saja sih yang membuat bagaimana partisipasi masyarakat ini menurun? Apa saja sih kecurangan? Nah, itu kan kita sudah tahu dan ada langkah konkret yang kita harus rubah. Ada langkah yang harus kita benahi. Ada langkah yang harus kita kita menjadi perubahan yang secara menyeluruh lah. Bagaimana permasalahan ini tidak terulang kembali di 2024 mendatang. Nah, saya pun melihat ya persoalan demokrasi dan kepemiluan ya. Ya. Memang hari ini kita pun harus juga bagaimana mengkritik ya, bahasanya yang mengkritik kelembagaan yang memang aktif di pemilu seperti KPU, Bawaslu, bagaimana kinerja mereka.
bagaimana di lapangan itu nanti. Nah, ini kan kita harus melihat. Iya, betul. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab di pemilu mendatang. Nah, ini Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Tri ini terkait peran-peran yang sudah dilakukan di lembaga Netvita yang saya ikuti. Namun yang ingin saya kembali tanyakan Bung Tri terkait berbicara persoalan ide dan gagasan tadi, Bung Tri ini kan selaku orang yang pernah bergelut di Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian sampai saat ini masih aktif di lembaga Cipayung Plus, yaitu di PMI. Jadi selama berlembaga di dua organisasi ini, program apa yang sudah diberikan oleh Mas Tri untuk bisa menciptakan kader-kader ataupun adik-adik mahasiswa yang supaya bisa berpikir besar? Apa yang dicanangkan pada saat itu, Bung Tri? Oke, ketika menjadi pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada beberapa program yang memang itu menjadi atensi, menjadi perhatian kita, bagaimana untuk mencerdaskan mahasiswa ya, di kalangan kampus lah ya. Ada beberapa program, nah kan kita juga kan di bidang legislatif ya, bagaimana terkait perancangan undang-undang. Kalau di negara kan undang-undang, kalau kita kan ADART dan lain sebagainya. Bagaimana pembuatan naskah akademik, terus bagaimana cara penyusunan regulasi ini sehingga tidak bertolak belakang atau tidak tumpang tindih. Ini kan kita melakukan seminar legislatif ini yang memang kita mengundang pemateri-pemateri yang memang expert di bidang tersebut. Nah, ini kan salah satu program yang memang sehingga mahasiswa itu tahu ketika mereka berada di legislatif ini loh fungsi mereka, ini loh tugas mereka. Harus berbeda sama eksekutif. Nah, ini kan harus mahasiswa pun harus memahami, sehingga tugas pokok lembaga legislatif dan tugas pokok eksekutif kan berbeda. Nah, makanya dengan seminar-seminar itu, nah ini kan salah satu itu legislatif. Dan kalau misalkan di internal di Cipayung ya, mungkin kita lebih terhadap program bagaimana pembinaan kader, menciptakan kader yang berkualitas terhadap organisasi, pemikiran intelektual. Nah, intelektual yang kita menjunjung tinggi dengan persoalan diskusi-diskusi sosial, diskusi dinamika hari ini yang telah terjadi. Kita melakukan seminar terbuka, dialog-dialog terbuka. Nah, ini kan salah satu program yang memang harus kita benar-benar kita gaungkan. Nah, itu. Iya. Sangat menarik apa yang menjadi program-program yang dicanangkan Bung Tri pada saat masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa pada saat itu, teman-teman Jakput sekalian. Mungkin kita sudah masuk di segmen akhir, Bung Tri mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya sebelum kita akhiri. Saya persilakan. Sebagai mahasiswa ini terkait kepercayaan, kemudian transparansi dan lain sebagainya tadi itu seperti apa, Bung Tri? Closing statement sedikit ya. Berhenti untuk apatis. Mari kita lihat sekeliling kita, ada hal yang harus kita rubah. Nah, itu. Baik, terima kasih Bung Tri atas kesempatannya pada sore hari ini. Teman-teman Jakpot sekalian, dari dialog ataupun diskusi yang kita bangun pada sore hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita petik terkait peran aktivis mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Dengan melihat berbagai problem dan juga dinamika yang terjadi di negeri kita saat ini, sangat banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi mulai dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh mahasiswa itu sendiri, bagaimana kemudian selanjutnya dan ke depannya, bahwa teman-teman pimpinan gerakan ataupun masa aksi ini dapat saling membangun kepercayaan dan harus ada transparansi di dalamnya. Salam Jakpot, salam jangkar politik. Terima kasih kawan-kawan sekalian.